Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi. Mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambal belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis ke acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundakmu nak. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.
Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi, mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambil belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis ke acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundakmu nak. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.
Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi. Mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambil belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis ke acara ini. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundakmu nak. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.
Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi. Mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok, macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambal belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis ke acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundakmu nak. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.
Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi. Mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambil belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundakmu nak. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.
Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi. Mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambal belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis ke acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit. Luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya? Rata pundak Wina. Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput. Rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan. Pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.
Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding, ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas.